Hai, kenalkan, namaku Aji. Aku kuliah semester awal di perguruan tinggi swasta di Jogja. Umurku 19 tahun. Aku anak rantau. Aku terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kali ini, aku akan menceritakan pengalamanku mengagumi kakak kelas tingkat. Awal mula masuk kuliah sih, biasa aja. Ya pada umumnya, kampus-kampus lain. Diawali dengan kegiatan orientasi kegiatan mahasiswa baru. Yang namanya mahasiswa baru, ya kadang ada aja perilakuku yang pada masa SMA itu terbawa saat aku kuliah. Malas adalah karakter yang melekat kuat pada diriku. Tapi kadang aku kepengen banget membuang malas itu, tapi kok rasanya ya susah banget gitu loh. Nah, awal masuk kuliah setelah masa orientasi itu rasanya senang sih ya. Besok Senin adalah hari pertama aku masuk kuliah di kelas baru, di kampus baru, di lingkungan baru, dengan suasana baru, dan temen yang baru pula tentunya. Nah, malam Senin ini aku sengaja santai dengan menikmati kopi hitam, merokok, dan sambil menikmati lagu-lagu dangdut koplo di kos sendirian. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tok tok, Ci, kamu sudah tidur? Ucap Budi, 19 tahun. Oh, belum. Sebentar, ucap Aji. Cekrek. Kubukakan pintu depan kosku. Oh, kirain kamu sudah tidur, ucap Budi. Belum, lagi santai aja nih, sambil ngopi, ngerokok, dan mendengarkan musik, ucap Haji. Gak kerasa ya, Ci, kita besok sudah masuk kuliah aja. Udah gak sabar, ucap Budi. Iya. Emang apa yang kau tunggu-tunggu sampai gak sabaran gitu sih, Bud? Ucap Haji. Ya semuanya. Suasana kelas baru, kampus baru, temen juga baru, dan kalau bisa dapat pacar baru dong. Hehehe, ucap Budi. Kamu bisa aja, ucap Haji. Oh iya, coba kamu cek di grup WhatsApp maba ada info apa, ucap Budi. Gak ada, sepi, ucap Haji. Ya, tumben. Biasanya grup rame loh. Jumlah teman kita 30 loh satu kelas. Tapi kok sepi gitu loh, ucap Budi. Ya nggak apa-apa, mungkin semuanya pada sibuk kali, ucap Haji. Ya sudah kalau gitu, udah jam 11 malam nih. Aku tak tidur dulu ya, ucap Budi. Oke deh, ucap Haji. Iya, akhirnya Budi kini balik ke kosnya, samping kos Haji. Dan mereka pun tidur. Keesokan harinya, jam pertama kuliah, Budi datang ke kampus dengan semangat dan sudah ada beberapa teman kelas lainnya. Namun, Haji ternyata baru bangun tidur. Rupanya, begadangnya semalam membuat ia bangun tidur kesiangan. Sehingga Haji akhirnya pergi untuk mandi dan kini siap-siap untuk ke kampus. Padahal, kos Haji ada di belakang kampus. Ya, jalan kaki juga nggak ada 10 menit. Tapi karena pagi ini matahari sepertinya semangat menunjukkan sinarnya hingga panas terik matahari begitu terasa. Kini Haji dengan langkah cepat dan hampir lari, keringatnya mulai bercucuran. Dan akhirnya kini Haji memasuki pintu gerbang kampus dan akhirnya lari menuju kelasnya. Namun ketika harus belok kiri menuju kelasnya, tampak ada mahasiswa semester 5 yang bernama Diki, 20 tahun, yang akan ke parkiran sambil membawa beberapa buku paket yang telah ia pinjam di perpus. Hingga akhirnya Haji menabrak Diki. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya, dan like-nya ya. Terima kasih. Bro, kini beberapa buku Diki jatuh berserakan di lantai. Maaf kak, ucap Haji sambil mengambil buku paket Diki yang jatuh. Oh iya, dek, lain kali kalau di kampus nggak usah lari-lari ya, ucap Diki sambil senyum. Iya kak, maaf aku telat masuk kuliah.
Dan ini bukunya kak, ucap Aji. Ya, kini akhirnya Diki menerima buku dari Aji. Dan tak terasa Aji menyentuh tangan Diki. Aji merasakan tangan Diki yang halus mulus itu jadi grogi. Ya, jiwa pelanginya kini muncul dan langsung grogi dibuatnya. Ya sudah ya dek, kakak harus ke parkiran dulu, ada janji dengan teman-teman kakak, ucap Diki. Iya kak, ucap Aji. Dan kini Aji lari menuju kelasnya. Sementara Diki kini berjalan sambil membawa buku paketnya menuju ke parkiran motornya. Di kelas Aji, dosen sedang menerangkan materi perkuliahan dan tiba-tiba tok-tok, permisi, maaf pak, saya terlambat, ucap Aji. Oh iya, silakan masuk, ucap dosen. Lalu Aji masuk dan mencari kursi yang kosong, tepatnya di belakang. Dan untung saja di belakang ada kursi yang kosong. Sementara Budi mengamati Aji yang datang terlambat. Ada apa dengan Aji? Kok bisa-bisanya hari pertama kuliah Aji datang terlambat? Dan akhirnya jam kuliah pun selesai. Setelah kuliah selesai, kini mahasiswa di kelas Aji pun pergi untuk meninggalkan kelas. Namun tidak dengan Bayu. Bayu yang bangun dari kursinya kini ke belakang menuju arah Aji. Kok bisa kamu datang terlambat gitu? Ucap Budi. Aku bangun kesiangan gara-gara semalam begadang kemalaman, ucap Aji. Pantesan, ucap Budi. Ya sudah, kita kan sekarang kosong nih, masih ada waktu sejam lagi buat kuliah nanti. Kita pergi kemana gitu? Yuk, ucap Aji. Kemana emangnya? Ucap Budi. Gimana kalau ke kantin kampus aja? Ucap Aji. Boleh deh, yuk, ucap Budi. Ya akhirnya baik Budi dan Aji kini pergi meninggalkan kelas menuju kantin kampus. Sesampainya di kantin pun kini sesak. Ada banyak mahasiswa yang sedang menikmati istirahat jam kosong. Ada yang makan sarapan pagi, ada yang hanya minum sambil ngemil, dan lain-lain. Akhirnya Aji dan Budi kini duduk setelah keduanya memesan soto dan es teh. Budi kini membuka HP-nya, membuka aplikasi TikTok sambil scroll-scroll ke bawah. Lalu Aji ngomong pada Budi, "Bud, aku pinjam catatanmu dong, tadi kan aku terlambat," ucap Aji. "Oh sebentar, nih gak banyak kok catatannya," ucap Budi sambil menyerahkan buku tulisnya. Kini mbak-mbak kantin pun mengantarkan soto dan es teh untuk Budi dan Aji. Akhirnya mereka berdua pun menikmati soto. Dari ujung kantin kini ada Diki bersama Fajar, 20 tahun, teman sekelas, yang datang untuk memesan makanan. Kini mata Aji memandang Diki dengan autofokus yang seksama. Sampai-sampai Budi pun melihat keheranan pada Aji. "Hai, kamu liatin siapa sih?" ucap Budi. Enggak, aku liatin cowok yang tinggi, putih, cakep itu loh, yang sama temennya pakai kacamata, ucap Aji. "Oh itu, kalau yang pakai kacamata itu namanya Kak Fajar. Dia anggota Kopma di kampus kita," ucap Budi. "Kok kamu tahu?" ucap Aji. Kamu itu kan Kak Fajar dulu waktu masa orientasi mahasiswa baru pernah ngisi. Kamu lupa atau apa sih?" ucap Budi. "Iya maaf, aku lupa," ucap Aji. "Emangnya kenapa dengan itu, temennya Kak Fajar?" ucap Budi. "Iya tadi pas aku berangkat kuliah di depan ruang info, pas belokan aku nabrak dia. Ih, aku malu banget sumpah, nabrak kakak tingkat," ucap Aji. "Kamu mah suka teledor gitu," ucap Budi. "Iya aku salah, aku udah minta maaf kok. Tapi yang bikin aku penasaran tuh karakternya loh, aku suka. Dia tuh pemaaf, gak cepet marah, dan supel banget," ucap Aji. Next, lanjut part berikutnya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng notifikasinya, dan like-nya. Terima kasih.